Pura-pura lumpuh. Episode 49. Novel romantis. Karya Via Raya. Aduh, pikik Firas sambil menyentuh perutnya. Kenapa Om? Tanya Prita. Nggak tahu nih, perut aku sakit banget. Kayaknya gara-gara tadi makan sambal deh. Jawab Firas meringis kesakitan. Firas berbohong mengenai sakit perutnya. Ia sengaja mengulur waktu agar Prita tidak jadi ke ruang perawatan Zafran dan Anggi. Loh, Om Firas gimana sih? Udah tahu gak bisa makan pedas, tapi malah makan sambal. Omel Prita. Gak tahu kenapa aku lagi pengen yang pedes-pedes aja. Mungkin bawaan orok kali ya. Lanjut Firas berbohong. Yang hamil itu aku, bukan kamu Om Firas. Bisa aja kali tak. Emang kamu gak pernah lihat istri hamil suami yang mengidam? Sangga Firas. Enggak, emang ada? Tanya Prita mengerutkan keningnya. Ya adalah, karyawanku juga banyak yang kayak gitu. Udah aku ke toilet dulu, kata Firas hendak melangkahkan kakinya menuju toilet. Entah yang dikatakan Firas benar atau tidak, yang pasti kejadian seperti itu banyak dialami oleh calon ayah di dalam novel-novel romantis. Tunggu. Bantu aku naik ke tempat tidur dulu dong Om, teriak Prita menghentikan langkah Firas. Tadi aja kamu bisa turun sendiri, jalannya aja udah kayak orang sehat. Elah, gak romantis banget sih Om. Kan aku pengen digendong ala bridal style gitu, kayak yang di novel-novel romantis. Lalu Prita mengerucutkan bibirnya sambil berjalan menghentak-hentakan kaki. Jangan ngambek gitu dong sayang. Sini. Aku gendong ala bridal style kayak di novel-novel romantis kesukaan kamu. Bujuk Firas melihat istri kecilnya merajuk. Telat, sahut Prita ketus. Kan bisa diulang lagi sayang. Sekalian kita ngelakuin hal-hal romantis lain kayak di novel-novel, kata Firas modus. Gak usah. Udah sana, katanya tadi sakit perut. Om Firas bohong ya. Enggak, aku nggak bohong kok. Ini aku masih mules banget loh. Ya udah, lanjut ntar aja ya romantisannya. Firas menunjukkan wajah kesakitan sambil meremas perutnya. Firas berjalan ke arah toilet sedangkan Prita mengoceh sendiri. Mengatai Firas sama seperti hobinya dulu ketika baru menikah. Dasar, udah tua gak ada romantis-romantisnya, gerutu Prita dengan suara pelan. Namun sayangnya, sang suami masih bisa mendengar gerutuannya itu. Kamu bilang apa tadi? Tanya Firas sambil berkacak pinggang. Udah tua gak ada romantis-romantisnya, kenapa? Ketus Prita. Setelah mengetahui kehamilannya, sepertinya Prita berubah menjadi gadis yang memiliki emosi tinggi. Buktinya sekarang Firas menjadi bahan pelampiasannya. Umur boleh tua, tapi tenaganya tenaga anak muda, sahut Firas tersenyum membanggakan diri. Gak nyambung bos, udah tua, gak romantis, gak nyambung lagi. Aduh, mimpi apa gue punya suami macam dia, kata Prita berbalik mengunggungi Firas. Jika orang lain yang mendengar kata-kata seperti itu mungkin akan marah. Tapi karena orang yang dituju adalah Firas, jadi ia tidak akan marah karena terlalu cinta.
Bahkan dulu pertama kali menikah dengan Prita, ia sudah sering mendengar Prita menyebutnya pria tua dan masih banyak lagi yang membuat telinganya sakit. Kok aku ngerasa kayak lihat Prita yang dulu ya? Prita yang suka ceplas-ceplos. Jadi ingat dulu waktu ngelamar dia. Batin Firas menerawang di hari ia melamar Prita dulu. Firas menghentikan sandiwaranya karena ia berhasil menghentikan niat Prita untuk menjenguk Zafran. Kini ia berjalan mendekat dan membaringkan tubuhnya di belakang Prita. Ia melingkarkan tangannya di perut istri kecilnya itu. Om Firas ngapain sih? Sempit tahu, protes Prita. Sempit dari mana? Orang lega kayak gini juga, sanggah Firas. Om Firas lupa, aku kan kalau tidur ngorok sama suka nendang-nendang. Emangnya Om Firas mau aku tendang terus jatuh? Bukannya turun dari atas tempat tidur, Firas justru mengeratkan pelukannya. Apapun yang Prita katakan, ia tidak ingin mendengarkannya. Karena ia tahu, dari dulu Prita hanya mencari alasan hanya untuk menolaknya saja. Om, bangun om, sempit banget nih aku, gak bisa napas, kata Prita sambil menepuk-nepuk punggung tangan suaminya. Tadi katanya sakit perut, tapi mana? Bohong banget sih. Terdengar suara dengkuran halus dari arah belakang. Dan ya, sepertinya Firas memang benar-benar terlelap. Jadi tidak ada alasan bagi Prita untuk berpura-pura tidak bisa bernafas. Sebelumnya alasan seperti itu pernah termakan oleh Firas. Namun karena terlalu nyaman, dengan singkat Firas tertidur. Sementara di sisi lain, udah malam begini kok Anggi belum pulang-pulang juga sih Pak? Tanya Ibu Anggi khawatir. Bapak juga nggak tahu Bu. Coba Ibu telepon Anggi sekarang lagi di mana? Jawab Bapak Anggi menyarankan. Ya udah, Ibu telepon Anggi dulu ya. Mudah-mudahan aja Anggi lagi di jalan pulang. Ibu Anggi mencari ponselnya di kamar dan bergegas menghubungi putrinya setelah ponselnya berada di tangannya. Orang tua mana yang tidak khawatir jika anak gadisnya belum pulang selarut ini? Padahal ketika pergi, ia hanya meminta izin sebentar. Tiba-tiba terdengar suara nada dering ponsel Anggi di kamarnya. Dan ternyata Anggi melupakan ponselnya di rumah. Ia pergi ke rumah sakit tanpa membawa si Onyon ponsel kesayangannya. Ya ampun Pak, Anggi nggak bawa HP, gimana ini? Ibu takut anak kita kenapa-napa di jalan. Teriak Ibu Anggi, panik mengetahui Anggi tidak membawa ponsel. Tapi Bu, bukannya tadi Anggi bilang mau jenguk Prita di rumah sakit? Tanya Bapak Anggi. Coba Ibu ambil HP Anggi terus hubungi Prita. Kalau enggak, coba telepon balik panggilan terakhir yang ada di HP Anggi. Lanjut Bapak Anggi menyarankan. Iya Pak, sebentar, sahut Ibu Anggi bergegas menuju kamar putrinya. Wanita parubaya itu menyambar ponsel Anggi yang ada di atas tempat tidur. Pertama, ia mencari nama Prita di kontak telepon dan memencet tombol warna hijau. Namun bukan suara Prita yang terdengar, justru suara operator yang menjawabnya. Kemudian ia memeriksa panggilan terakhir dan melihat nama Firas di sana. Ibu telepon Prita tapi nomornya nggak aktif Pak. Terus ibu cek panggilan terakhir tapi malah nama Om Firas yang muncul, kata Ibu Anggi sambil berjalan menuju ruang tamu. Om Firas siapa Bu? Tanya Bapak Anggi baru pertama kalinya mendengar nama Firas.
Ibu juga nggak tahu, Pak, sahut Ibu Anggi menggeleng pelan. Ya udah, telepon aja dulu. Barangkali aja dia tahu di mana Anggi sekarang. Akhirnya, Ibu Anggi menghubungi nomor Firas untuk menanyakan di mana keberadaan putrinya saat ini. Karena sudah pukul 11 malam, Anggi belum juga pulang ke rumah. Prita mengangkat tangan yang melingkar di perut dan membalikkan tubuhnya menghadap suaminya. Ia melihat wajah menendukan Firas yang terlelap. Dengan menggunakan jari telunjuknya, ia melukis wajah suaminya. Emang bener udah tua, tapi nggak masalah kalau ganteng gini mah. Batin Prita terkekeh geli. Apalagi kalau lihat roti sobek ini. Batin Prita melayang membayangkan perut kotak-kotak Firas sambil mengayunkan jari telunjuknya di dada suaminya. Dering telepon membuyarkan lamunan Prita yang melalang buana entah kemana. Ih, siapa sih malam-malam begini telepon? Ganggu aja deh. Gerutu Prita. Om, bangun om. Ada telepon tuh. Cepet angkat, berisik banget. Prita membangunkan suaminya, tetapi Firas tak kunjung membuka mata. Akhirnya, ia sendiri bangkit mengambil ponsel yang ada di nakas sebelah ranjang pasien. Loh, Anggi, malam-malam begini kenapa telepon? Batin Prita melihat nama Anggi terpampang di layar ponsel Firas. Prita bergegas memencet tombol jawab dan langsung bertanya. Kenapa Anggi? Kok malam-malam begini telepon? Ini ibu bukan Anggi. Maaf bu, Prita kira yang telepon Anggi. Ada apa ya bu? Prita benar-benar tidak menyangka kalau ternyata ibu Anggi yang menghubunginya. Nggak ada apa-apa kok. Ibu cuman mau tanya, apa Anggi masih di situ? Anggi? Di sini? Kapan? Batin Prita bertanya-tanya. Karena tidak tahu harus menjawab apa, akhirnya Prita membangunkan Firas. Ia mencubit suaminya itu dengan kuku jarinya. Dan dalam sekejap Firas langsung terbangun. Au, kamu nih apa-apaan sih tak? Sakit tahu. Shh, ibunya Anggi telepon. Dia nanyain Anggi masih di sini apa enggak. Emang Anggi jenguk aku tadi siang? Astaga, aku lupa nggak ngabarin orang tua Anggi. Batin Firas. Berhubung orang tua Prita yang mendaftar di bagian administrasi, jadi pihak rumah sakit tidak menghubungi orang tua Anggi. Karena mereka menganggap bahwa orang tua Prita sebagai wali dari Anggi dan juga Zafran. Om Firas, kenapa diem aja? Ini orang tua Anggi telepon. Teriak Prita dengan nada berbisik. Halo Naprita, gimana? Anggi masih di situ kan? Terdengar suara ibu Anggi dari ujung telepon. Sedari tadi ia tidak mendengar suara apapun. Sampai pada akhirnya ia bersuara dan menanyakan kembali keberadaan putrinya. Iya bu. Sini, biar aku aja yang ngomong, kata Firas sambil mengambil alih ponsel yang ada di tangan Prita. Halo bu, ini saya Firas, suami Prita. Ada apa ya bu? Jadi gini, tadi sore Anggi izin mau jenguk Prita, tapi sampai sekarang belum juga pulang. Karena HP ketinggalan, jadi ibu telepon nomor terakhir yang menghubungi Anggi. Jelas ibu Anggi. Aku keluar sebentar, bisik Firas. Prita mencekal lengan Firas menggelengkan kepalanya. Ia meminta Firas agar tetap berada di tempat. Ia ingin mendengar apa saja yang mereka bicarakan. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share,
subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.